Selamat pagi para peserta didik kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran dengan mapel adalah pengelolaan bisnis retail. Ya. Khusus kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran, Guru Pengampu Pak Fransiskus Martono Ardi SPD, Sarjana Pendidikan, bukan sarjana pembaca doa ya. Oke, sekarang nanti akan Bapak share ya, ini akan Bapak buat PDF juga, akan ada soalnya juga ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi ya. Ya biar waktunya tidak terpotong ya kan gitu dia. Nanti kalau kalian ya tidak bisa melihat videonya, bisa kalian download ya kalau kangen dengan Bapak, atau nanti akan Bapak share di grup. Yang sekarang kita bahas adalah bab 6. Adalah aspek keuangan dalam bisnis retail. Materi yang dipelajari. Yang A, yang pertama, manajemen keuangan bisnis retail. Yang B, pola keuntungan strategis. C, alur keuntungan. Yang D, alur perputaran. Dan E, beberapa indikator keuangan dalam bisnis retail. F, pengendalian usaha. Dan pengaturan pekerja tujuan. Yang A, perencanaan dan pengendalian finansial. Perencanaan keuangan adalah proses dari A, menganalisis pendanaan dan pilihan investasi yang terbuka bagi perusahaan. B, memproyeksikan konsekuensi masa yang akan datang akibat keputusan saat ini, guna menghindari hal-hal yang tidak terduga. C, menentukan alternatif mana yang akan dipilih. D, mengukur hasil selanjutnya terhadap tujuan dalam rencana keuangan. 2. Sistem pengendalian perdagangan retail. Usaha retail yang berkembang saat ini adalah retail modern dalam bentuk swalayan. Penerapan pengendalian intern perlu dilakukan pada seluruh kegiatan operasional swalayan, termasuk yang paling utama yaitu sistem penjualan tunai dan penerimaan kas. Pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta perusahaan. B. Pola keuntungan strategis. 1. Salah satu bentuk keberhasilan bisnis retail berupa keberhasilan keuangan yang ditandai dengan pengambilan para pemilik modal. Contoh, sebuah perusahaan retail global menginvestasikan 740 miliar untuk membangun toko dan membeli barang dagangannya. Pada akhir tahun, perusahaan tersebut meraih keuntungan 33 miliar. Rumus penghitungan ROA nih. ROA itu adalah rasio imbal hasil atas aset namanya ya. Laba bersih dibagi total aset. Ya. Keberhasilan keuangan dalam lingkup bisnis retail adalah dengan memberi para pemilik modal perusahaan atau pengembalian yang baik atas investasi mereka. C. Alur keuntungan. Salah satu tujuan utama bisnis retail adalah memperoleh keuntungan dan melayani kebutuhan masyarakat. Komponen utama dalam laporan laba rugi atau perusahaan retail sebagai berikut. 1. Penjualan bersih. Penjualan bersih dapat diketahui dari jumlah total rupiah yang diterima oleh retail setelah dikurangi semua pembayaran kembali pada konsumen untuk barang-barang yang dikembalikan. Rumusnya adalah penjualan bersih sama dengan jumlah penjualan kotor dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Nah, inilah kalau orang memberi diskon itu dia ya. Inilah rumusnya. Dia tuh udah punya rencana gitu. Produk ini dikasih diskon dan segala macam. Udah itu kan enggak lagi diskon. Itu kan hanya menarik ya. Sales return mewakili barang yang dikembalikan karena barang-barangnya rusak, tidak sesuai. 1. Penjualan bersih. Contohnya, penjualan kotornya adalah 1.500.000. Potongan penjualan 150. Retur penjualan 200.000. Jadi total pengurangannya 1.500.000 dikurang 350.000. Penjualan bersihnya 1.150.000. Yang kedua, beban. Beban adalah biaya yang terjadi karena aktivitas yang dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Beban usaha contohnya beban penyusutan, biaya listrik,
biaya penjualan, biaya transportasi, beban gaji karyawan, dan biaya pajak. Beberapa expenses dapat dikategorikan sebagai berikut. Beban penjualan sama dengan gaji staf penjualan ditambah komisi ditambah manfaat. Beban umum sama dengan sewa ditambah utilitas sama dengan beban lain-lain. Beban umum sama dengan gaji semua karyawan selain tenaga penjualan plus beban operasi kantor plus administrasi beban pembelian. Yang ketiga, margin laba kotor. Margin laba kotor disebut juga keuntungan kotor. Margin keuntungan kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Contoh, laba kotor perusahaan X adalah 48 juta. Total pendapatan perusahaan adalah 55 juta. Maka gross profit margin perusahaan dikali sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Sama dengan 48 juta dikali 100% dibagi 55 juta berarti 87%. Artinya untuk setiap 1 rupiah pendapatan perusahaan harus membayar beban usahanya 0,87%. Oke. Ya. Yang keempat adalah keuntungan bersih. Yang keempat adalah keuntungan bersih. Keuntungan bersih adalah ukuran pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan keuntungan bersih dapat diperoleh sebelum atau sesudah pajak. Rumusnya adalah keuntungan bersih sama dengan margin kotor dikurang beban pajak. D. Alur perputaran. 1. Aset lancar. Aset-aset yang bisa, aset lancar artinya adalah aset-aset yang bisa diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, uang yang diterima. Ia adalah uang yang diterima merupakan aset penting bagi beberapa retail. 3. Inventaris barang. Adalah semua barang dagangan yang dijual oleh peritel. Keempat, uang dan aset lain. Cash sama dengan tunai, ditambah simpanan dan rekening bank, ditambah jaminan, dikurang jaminan-jaminan yang dipasarkan. Kelima, aset tetap aset yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengubahnya menjadi tunai. 6. Perputaran aset. Adalah ukuran pengelolaan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo. 7. Kewajiban dan hak pemilik. Kewajiban sekarang adalah utang-utang yang diharapkan dibayar paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Yang A. Uang yang dapat dibayar adalah sejumlah pinjaman atau utang untuk penjual-penjual. Surat-surat yang dapat dibayar adalah sejumlah bunga yang dipinjam retail pada bank yang melebihi tanggal dan dapat dikurang dari 1 tahun. Pertanggungjawaban ditambah termasuk pajak-pajak, gaji, sewa, pemakaian, dan kewajiban-kewajiban yang belum terbayarkan. Yang D. Pertanggungjawaban jangka panjang adalah utang-utang yang akan dibayar setelah 1 tahun. Yang E. Hak pemilik disebut juga hak para pemegang saham mewakili sejumlah aset pemilik perusahaan retail setelah semua kewajiban terpenuhi. Yang E. Beberapa indikator kekurangan dalam bisnis retail. 1. Margin kotor. Yang margin kotor yang termasuk margin kotor adalah persentase margin kotor. Yang kedua adalah analisis per kategori. Ketiga, markdown atau kerusakan. Keempat, persediaan barang. Yang kelima, margin kotor per meter persegi. Yang kedua, biaya operasional toko sebagai persentase penjualan. Yang pertama, gaji. Yang kedua, biaya sewa. Ketiga, depresiasi. Keempat, listrik. Kelima, total biaya operasi toko. Yang ketiga, margin kontribusi. Yang A, selisih antara margin kotor dengan biaya operasional toko. Yang B,
perbandingan antar toko dan rata-rata perusahaan. Yang E, pengendalian usaha. Yang satu, audit penjualan. Audit penjualan dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi. 1. Grafik penjualan. B. Rekonsiliasi harian dari laporan pos dengan fisik uang dan media lainnya. Yang ketiga, daftar harian pos yang dipakai dengan total pos aktif. Yang D. Kendali nomor register akhir hari dan awal keesokan harinya. Yang E. Sampling cek pengisian formulir, perhitungan per kasir dan total toko. Yang kedua, kendali terhadap persediaan. Kendali terhadap persediaan dapat dilakukan dalam area penerimaan barang. G. Pengaturan kinerja tujuan. Pengaturan kinerja tujuan meliputi 1. Hasil kinerja yang sering dinyatakan dalam indeks yang dibandingkan dengan kemajuan yang dapat diukur. Kedua, kerangka waktu di mana tujuan harus dicapai. Ketiga, sumber-sumber yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Pengaturan kinerja tujuan dapat disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Proses atas bawah versus bawah atas. Kedua, kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pengukuran pengelolaan. Keempat, jenis-jenis pengukuran. Kelima, audit penjualan. Keenam, kendali terhadap persediaan. Sekian penjelasan dari pengelolaan bisnis retail. Ya, selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, ingat 3M ya. Nah itu, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita, marilah kita berdoa. Doa untuk keselamatan kita, keluarga kita dari virus pandemi yang sekarang merabak ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian mau menonton videonya. Jangan lupa di-subscribe, ya, di-share kepada teman-teman kalian tengah materi ini. Ya, nanti tinggal kalian download dan kalian tidak perlu mendownloadnya pakai ukuran 480, cukup 144 dan juga Bapak akan kirimkan PDF-nya. Sekian dulu dari Bapak. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. SMK bisa, SMK hebat.